Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tillatil ahyar wa miftahul ibabil nashar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sekarang menjelangnya bulan Ramadan, marilah kita bekerja sama bagaimana caranya untuk menggunakan waktu-waktu di saat bulan Ramadan tersebut penuh dengan berkah. Karena apa? Karena yang namanya bulan Ramadan ialah bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kemanfaatan. Yang dimana bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang penuh kemuliaan, yang dimana malam kemuliaan tersebut salah satunya ialah Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tersebut itu diturunkannya pada di bulan Ramadan. Seperti Allah Ta'ala pun berqaul di surat Al-Qadar pada ayat 1 sampai 5. Pada ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kau tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ialah malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dan disitulah malam tersebut turunlah para malaikat-malaikat dari atasnya. Turunlah para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Tuhannya untuk membawakan semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteranya malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Makanya itu mumpung masih bulan Ramadan kan, Allah kita banyak kita darus membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, terus sering sholat tahajud, sholat sunnah, semuanya dah. Yang penting sholat sunnah. Jangan pernah kau menyanyiakan Ramadan ini. Jangan pernah kau menyanyiakannya. Karena apa? Karena belum tentu di tahun-tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Belum tentu kan? Makanya itu, ayo kita jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Belum tentu di tahun-tahun yang akan datang nih kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. A'udzubillahi min dalik. Demi Allah, demi Rasulullah, bahwasanya saya tidak mau yang namanya sampai kejadian seperti itu. Bukan hanya saya saja yang tidak mau, mungkin kalian juga tidak mau kan? Makanya itu, ayolah jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Sedih kayak saya rasa, sedih banget sumpah dah. Lihat kalian ini cerita, lu tahu nih cerita nih ya. Semua teman gue ini cerita dengan pedenya cerita, dengan seenaknya cerita, dengan pede, sombong. Orang aib disebar-sebarin. Gila tuh orang. Cerita sama gue ini kayak gini nih. Tes, datang tuh orang. Tes. Do. Kenapa? Lu tahu gak? Kenapa? Biasanya kalau gue tuh kalau bulan Ramadan nih, kalau malam gak pernah tidur. Lah terus ngapain gue jawab kan? Gue tanya. Lah terus ngapain kalau gak tidur? Ya biasanya main ML. Kalau misalkan lu mau, ayo bareng mabar bareng bersama gitu kan. Main bareng bersama. Main ML Jos. Dari abis tarawih nih sampai sampai sahur. Sampai sahur ngejos terus ML tes. Enggak tahu tuh otaknya kemana, ML terus fokusnya. ML tes. Akhirnya kan ada obrogon tuh, ada obrog gitu. Sahur katanya kan. Sahur. Akhirnya tes sahur tuh makan tuh kan. Habis makan, tes makan. Habis makan pun ada menjelang pun berkumandang adzan subuh. Sebelum berkumandang adzan subuh itu seorang itu
santai-santainya ya anak muda zaman sekarang ya, ya. Anak muda zaman sekarang kalau bisa habis makan ya nyebat dulu katanya biar enak katanya kan. Katanya kalau misalkan habis makan tuh gak ngerokok nih, katanya kecut. Katanya. Tapi emang iya sih, gue juga iya. Kan habis rokokan tuh kan. Habis rokokan berkumandang adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah. Sekitar berapa menit udah selesai adzan subuhnya. Udah selesai tuh kan adzan subuh. Langsung si anak tersebut langsung sholat. Sholat subuh, habis sholat subuh, bukannya malah tadarus, malah tidur tuh orang. Malah tidur. Habis subuh tidur jos sampai jam 1, jam 2, lebih banget lagi sampai jam 5 tuh orang. Edan. Kuat amat tuh, mata apa tuh orang? Latihan mati apa mau tidur? Katanya tidur itu ibadah. Emang iya tidur itu ibadah. Tapi jangan pernah engkau menjadikan tidur tersebut itu menjadi ibadah nomor 1. Salah namanya, salah kaprah udah tuh orang. Memang iya tidur itu ibadah. Tapi jangan pernah engkau ibadah tidur tersebut itu menjadikan nomor 1. Mentang-mentang tidur ibadah, tidur mulu kerjaannya. Ini bulan Ramadan, banyak ibadah. Minta darusan, kalau gak darusan ya salat sunnah kayak enak. Kalau menurut saya nih ya, kalau misalnya bulan Ramadan tuh enak sumpah kalau misalnya untuk mengatur waktunya nih enak banget. Kenapa? Ya soalnya juga kan habis maghrib ya, terus maghrib, isya, habis isya tes tarawih, habis tarawih nih enaknya tadarusan tuh. Tadarusan enak sampai jam 12 lah minimal kan. Minimal sampai jam 12, habis itu tidur. Habis tidur set kita tunggu sahur jam 3. Ketok sahur ya kan. Sahur. Habis itu kita makan sahur, habis sahur kita mandi, habis mandi cetes. Kita tadarus tuh sambil nunggu adzan subuh kan, sambil nunggu waktu subuh. Kita tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ila akhirih. Habis itu adzan subuh datang. Tes ambil mic, cetek. Ambil mic tuh ada. Adzan deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuhan, adzan ila akhirih. Adzan tes habis, adzan tes kita pujian. Karena ini bulan Ramadan, kita pujiannya ya itu ya apa namanya? Allahumma barik lana fi Rajab. Tahu kan? Pasti tahu dah. Kalau gak tahu berarti banget tuh orang. Banget coba. Astagfirullahaladzim. Tuh kan habis adzan terus sholawatan, kita nunggu imam, terus datanglah imam terus qomat. Habis qomat kita sholat subuh. Allahu Akbar. Sholat subuh, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat subuh, tes. Enaknya sudah tadarus, jangan tidur. Anak zaman sekarang mau banyak tidur. Mentang-mentang tidur ibadah katanya. Tidur ibadah gak apa-apa, enak tidur. Enak tidur. Yang satunya, enak tidur. Apa-apaan, salah kaprah tuh orang. Jangan ikutin yang orang-orang yang seperti itu, jangan pernah ikutin kau. Udah salah kaprah banget, coba. Habis subuh kita tadarusan tuan, tadarusan tes, tadarusan sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar terus tadarusan kan, tadarusan tes selesai terbitnya fajar terus langsung sholat duha. Enak banget coba tuh kan, kurang enak apanya coba. Habis sholat duha tuh kan, sholat duha baru kita tidur istirahat bangun jam 12 sholat duhur,
Sholat duhur cetes, kita bantu-bantu. Habis sholat duhur tadarus lagi itu kan, nunggu asar baru ses, ada asar, kita sholat asar lagi, kita asar cetes. Habis asar tadarusan lagi, enak banget tuh kan. Habis asar tadarusan, terus habis tadarusan kan nungguin maghrib, sampai nunggu maghrib. Habis paling kalau misalnya habis asar 1 jam doang udah cukup. Habis itu kita bantu-bantu orang tua masak. Untuk apa? Untuk berbuka puasa. Kita makan bersama tuh kan, enak tuh kan. Pasti orang tuamu bangga kalau misalkan sampai kamu bisa seperti itu, bangga banget coba. Gue yakin bersumpah gue. Kalau misalkan lu seperti itu, pasti bangga. Pasti bangga, kedua orang tua pasti bangga. Apa yang kau mau, insya Allah orang tuamu pasti akan memberinya. Insya Allah. Enggak insya Allah sih, pasti dah. Kalau gue mah pasti, sumpah, pasti, swear. 2 rius, tambah lagi 1, 3 rius, asli. 3 rius. Sholat duha, tuh ada kaset. Tadi sampai mana kan? Sampai ya. Habis asar, habis tadarusan cetes, sampai jam 4, 1 jam doang. Habis itu bantu-bantu orang tua masak gini cetes. Baru ada maghrib, enak. Enak sholat duha bisa, sholat tahajud bisa. Kalau misalkan ada bulan Ramadan tuh enak banget. Belum tentu kalian di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, kalau nggak di bulan Ramadan kalian bangun sebelum subuh. Belum tentu. Yakin 99% dah. Anak-anak zaman sekarang nggak ada yang bisa bangun sebelum subuh sholat tahajud. Nggak ada yang bisa. Yakin gue mah dah. Mumpung masih bulan Ramadan, enak tuan. Habis sahur, sholat tahajud, kebalik. Habis sahur, terus mandi, habis mandi, tahajud, habis tadarus, baca Al-Quran. Baca Al-Quran sama aja, baca Al-Quran sama tadarus sama aja bego. Astagfirullah. Habis tadarus, sholat subuh, terus tadarus lagi, habis tadarus sholat duha. Enak banget. Ya syukur ke saya. Yang paling saya minta kepada kalian, yang paling saya inginkan kepada kalian, yang paling saya mohonkan kepada kalian, kalau misalkan engkau ingin hidup nikmat, ingin hidup barokah, kerjailah kesunahan Nabi. Karena apa? Karena hidup barokah pasti bermanfaat. Karena apa? Karena hidup barokah pasti banyak duit. Kalau gak percaya banyak duit, biar semangat gitu, pasti banyak duit. Nah, contohnya seperti sholat duha gitu kan. Tahu kan manfaatnya sholat duha? Tahu kan? Ya pasti tahu dah, pasti tahu. Sholat duha itu bermanfaat. Ya, ada sedikit cerita tentang sholat duha. Jadi dulu itu ada orang miskin ya. Ada orang miskin nggak punya apa-apa, cuma punya rumah gubuk kecil. Dia tinggal sendirian. Orang tuanya udah meninggal. Ya sendirian dia dah, gak punya saudara. Orang miskin tinggal di gubuk kecil, di rumah kecil, dia sendirian. Dia udah pasrah, ya Allah, kenapa hidup saya sengsara banget kayak gini ya Allah. Udah puyeng tuh, aduh, udah gini, udah putar-banting kepala ke sana ke sini masih aja begini katanya. Akhirnya cetes, seorang miskin tersebut punya akal yang sehat, cetes. Punya akal sehat, dan ternyata si orang miskin tersebut itu mempunyai kenalan seorang kiai. Akhirnya dia habis sholat subuh dia cetes ke rumah kiainya. Tik tek tok. Assalamualaikum katanya. Dijawab langsung sama santrinya tuh. Waalaikumsalam. Ya ada apa Pak katanya. Yainya ada. Ada. Silakan masuk, nunggu dulu ya. Ya katanya dijawab. Sambil nunggu tuh kan, sambil berzikir lah. Ada guys sedikit gitu kan. Nungguin kiainya. Nunggu gini kayak sosok alim gitu. Bukan sosok alim ya, emang mungkin bisa jadi bilang alim gitu kan. Sopan, adab, bukan alim. Beradab gitu kan sama kiai. Gini duduknya. Nunggu si kiai datang. Akhirnya kan si kiai itu datang. Datang. Assalamualaikum, mengucapkan si kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada apa nak? Katanya. Ya ada apa? Kata si kiainya. Ini Yai. Kenapa?
Kenapa kok hidup saya kok sengsara banget? Kok susah banget? Kok menderita banget? Nah, emangnya kenapa? Saya udah nggak kuat ya. Saya udah katanya kan kalau misalkan pengen hidup nikmat, pengen hidup barokah, sholat 5 waktu, sholat darussa, sholat sunnah, terus sholat sunnah kan? Habis sholat sunnah, katanya, saya udah melakukannya, udah sholat sunnah tahajud udah, sholat duha udah, tapi nggak istiqomah. Aduh ya Allah, akan dijawab sih kayaknya. Nah, gampang menjadi orang suci itu gampang katanya. Jawab gampang banget, sumpah, gampang banget. Nah gimana ya katanya? Ya, tinggal laksanain sholat duha dengan istiqomah. Jangan hanya bulan Ramadan saja, maksud saya jangan hanya bulan Ramadan saja. Ya, bulan-bulan seperti biasa intinya istiqomah dah, istiqomah. Syukur banget, mohon banget kepada kalian saya nih. Kalau bisa nih sholat duha dengan istiqomah. Ya kalau bisa lagi jangan hanya sholat duha. Ya sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, sholat witir, ya semuanya dah sholat sunnah. Kalau bisa istiqomah, hebat. Tapi kalau misalkan kalian ingin hidupnya barokah, ingin hidupnya nikmat, tidak sengsara, sholatlah duha dengan istiqomah kata Kiai itu kan. Sholat duha dengan istiqomah, tes. Masa gitu doang Yai? Kata si orang miskin itu kan, masa iya gitu doang Yai? Iya gitu doang, gampang kan? Jadi orang kaya mah gampang katanya. Tapi ingat, ya, kau melaksanakan sholat duha jangan karena ingin kaya. Kau melaksanakan sholat duha karena lillahi ta'ala, bukan hanya karena ingin kaya. Ingat yang tersebut. Ingat ya, ya. Tapi dengan syarat kau melaksanakan sholat duha tersebut dengan istiqomah. Istiqomah. Jangan pernah engkau menganggap enteng sebuah keistiqomahan tersebut. Jangan pernah. Sumpah susah banget yang namanya istiqomah, susah banget. Susah banget. 99% anak semua di dunia nih yang melaksanakan sebuah kesunahan, sebuah kewajiban dengan istiqomah susah banget ya. Gak bakal bisa. Hanya orang-orang yang tertentu yang bisa. Swear, kalau gak percaya tanya-tanya aja sama kiai yang lain. Ya mungkin kalau yang ada yang bisa udah keren, hebat. Udah waliullah paling itu. Udah tingkat-tingkatnya waliullah. Kan tadi sampai sholat duha tapi dengan syarat istiqomah. Kata si Kiai kan. Tapi dengan syarat istiqomah, teman. Tes kata si orang miskin nih. Tes. Masa gitu doang ya? Iya, tapi ingat dengan istiqomah. Ya udah ya, terima kasih. Ya Enggi, katanya. Ya udah. Ya udah pamit ya, saya mau pergi dulu mau kerja katanya. Ya udah sok silakan. Salaman. Salaman. Dah, assalamualaikum katanya kan. Ya, waalaikumsalam jawabnya. Setelah itu ya benar-benar ternyata seorang tersebut habis pulang langsung sholat duha tuh orang. Habis sholat duha langsung sholat duha. Udah cerita singkat udah menjelang 3 bulan, kurang lebih 3 bulanan dah. 3 bulan tidak pernah yang namanya pegat, tidak pernah yang namanya putus dengan keistiqomahan tersebut. Akhirnya di suatu hari tersebut pun dia habis kerja udah mempunyai 1000 ternak ayam. 1000 ternak ayam. 3 bulan doang nih udah punya ternak ayam dengan 1000 ekor ayam. Ada gak keren gimana coba? 3 bulan doang sholat duha dan istiqomah nih ya. Udah 1000 ekor ayam tuh keren. Niatnya yakin. Ada masa kalian gak mau yang kayak gitu? Ada tiru tuh orang tuh. Kita lanjut dan ceritanya ya. Udah dapat 3 bulan tuh kan, akhirnya si orang tersebut itu mempunyai ternak ayam, mempunyai 1000 ekor ayam. Setelah mempunyai 1000 ekor ayam, akhirnya pun kan dia otomatis ikut kerja tuh kan, bantu sedikit. Mungkin pas hari tersebut dia keberatan kerjanya, sholat subuh, habis sholat subuh ternyata dia tidur, terus bangun jam 7, kalau enggak jam 8 katanya. Niatnya udah gitu, udah bagus niatnya. Terus habis subuh dia tidur. Malah bablas sampai jam 1 baru bangun. Akhirnya dia nyesel banget, ya Allah,
kenapa kok saya tadi meninggalkan sholat duha ya Allah, katanya. Ya Allah, saya nyesal banget ya Allah. Dan akhirnya pun punya keputusan lagi nih ya, punya keputusan lagi ke kiainya lagi, soal kepada kiainya lagi. Tes soal kepada kiainya lagi. Kutuk, tok tok. Nah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, dijawab sama kiainya. Tes. Kenapa lagi, katanya dijawab. Ditanyakan sama kiainya. Kenapa lagi? Pangapunten Yai. Maaf Yai. Kenapa? Tadi kan Yai menyuruh saya untuk sholat duha dengan istiqomah. Sedangkan saya tadi pagi nih Yai, saya tidak melaksanakan sholat duha karena tidak sengaja Yai. Terus hukuman saya ketika sudah melanggar peraturan Yai, apa hukuman saya Yai? Ya udah, hukuman kamu sekarang ya itu ayam. Itu kan sebelum soan kan si Yai tersebut udah tahu bahwasanya si orang miskin tersebut udah menjadi bos ayam. Udah, sekarang hukuman kamu itu ayam bagi-bagiin sama warga nih. Warga kalian semuanya. Bagiin tuh semua ayam. Dibagiin Yai? Iya katanya. Ya udah Yai, kan salaman lagi, tes assalamualaikum, pamit, tes. Nah, akhirnya nurut tuh si orang miskin tersebut. Yang si bos yang menjadi udah menjadi bos tuh orang. Udah enggak jadi orang miskin lagi, jadi bos tuh. Si bos pun tes balik, pamit, nurut tuh si bos. Bagi-bagiin alim. Ketika udah dibagi-bagi ini baru 50% dah. Kalau misalkan dari 100 baru 50-nya gitu. 50% baru bagiin. Tes ternyata di handphonenya dia tinung. Ternyata saking banyak tuh pemesanan. Saking nurutnya kepada kiai, bukannya malah nambah sedikit, ternyata malah nambah banyak. Tuh. Kurang enak apa coba Islam? Enak banget. Orang disuruh bagi-bagiin, bukannya nambah sedikit ayamnya, malah nambah banyak tuh ayam. Yang tadinya 1.000 menjadi 2.000, 3.000, aduh, jadi bos besar tuh orang. Akhirnya kaget tuh kan si orang kaya tersebut. Akhirnya seorang kaya tersebut pun kaget. Kok gini ya? Tadi kan saya dibilangin Nyai, saya suruh bagi-bagiin ayam tersebut untuk warga karena saya sudah melanggar peraturan Nyai. Kaget, kok nambah banyak, bukan nambah sedikit tapi nambah banyak. Kaget tuh kan orang tersebut, kaget. Akhirnya sowan lagi dia mas kiainya. Besoknya sowan lagi. Sowan lagi. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa lagi? Pangapunten Nyai, kok tadi kan sampean menyuruh saya untuk membagi-bagikan ayam. Dan aslinya ayam tersebut apabila sudah dibagikan aslinya kan sudah menjadi sedikit. Tapi kenapa itu malah menjadi banyak? Langsung dijawab sama Yai. Ya udah, begini deh. Kau tahu kerajaan di samping gunung sana nih, di seberang gunung. Tahu gak katanya? Iya, tahu, Yai, katanya. Ya udah. Sekarang nih lu sono tuh. Ke seberang gunung di sebuah kerajaan, ada kerajaan tuh, ke sono tuh. Di situ ada raja. Tonjok tuh kepalanya. Tendang tuh kepalanya katanya. Kata si Yai. Sekarang Yai? Iya katanya. Oke siap Yai katanya. Nurut banget tuh si orang sugih tersebut. Nurut banget sama kiainya. Nurut banget. Akhirnya kan cetes nurut. Pamit lagi, salam lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, cetes pamit, utuk. Tanpa pulang ke rumah dia langsung berangkat ke seberang gunung. Dan berjalan kaki. Tidak ada kendaraan, tidak ada motor, tidak ada apa-apa. Mungkin hanya ada sepeda. Langsung kan utuk ke seberang gunung dia. Seberang gunung, cetes di kerajaan. Cetes. Aslinya dia pas mau masuk nih, aslinya katanya der. Masa iya tanpa kayak jelangkung aja katanya. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Masa iya pengen masuk? Tapi udah deh, ini perintah Yai katanya. Akhirnya kan nurut alhamdulillah. Cetes masuk. Dan ternyata di dalam tuh ada seorang raja tuh. Ada seorang raja lagi duduk kayak gini juga ya. Wah, gagah banget tuh orang raja. Tes. Seorang raja duduk begini nih. Tes. Dan ternyata seorang raja tersebut akan memakai apa tuh namanya itu yang mas itu apa namanya? Mahkota. Ketika seorang raja tes akan dipakai mahkota tersebut oleh si prajuritnya. Akan dipakai diriskan tes. Akhirnya si orang sugih tersebut pun datang dari belakang. Tes datang dari belakang langsung jotos. Buah.
kepala. Buah, buah, buah. Kepala tanpa sepengetahuan itu si raja kaget kan. Ada apa? Itu si raja nih dipukul kepalanya. Buah, buah. Edan. Keren orang. Kendel minta ampun. Datang tamu tadi datang tadi undang, pulang tadi antar. Dan dengan begitu beraninya datang dari rumah, tiba kosan malah nonjok kepala. Edan kerennya. Siapa yang berani? Habis tonjok tuh kan ditonjok. Buah, ada lagi. Cetes. Habis itu cetes diperintah oleh raja. Prajurit sini. Jadi akhirnya si orang tersebut pun ditangkap. Si orang sugih tersebut pun ditangkap sama si prajuritnya. Ditangkap, cetes. Habis ditangkap, ya aslinya akan dihukum mati langsung dihukum mati katanya. Habis itu cetes dibawa keluar. Habis dibawa keluar, diikat tuh tangan kayak gini. Tangan diikat, kaki diikat kayak gini. Kepala udah masang nih. Udah kayak gini. Cetes. Udah pasrah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini Yai kenapa? Masa iya Yai pengen numbalin saya? Masa iya Yai pengen begini katanya. Habis itu kan tes pas begini nih, pengen disembelih tuh, pengen dipotong tuh kepala. Tes si prajurit udah begini nih, tes. Nah, si orang kaya gini nih, tes. Ketika ini dipotong kepalanya, tes udah gini nih, tes udah ancang-ancang, tes. Pekup. Alhamdulillahnya itu belum sampai kena kepala nih. Tes udah begini, hop kata si raja, hop. Kenapa Yai? Kenapa Yai? Kenapa raja aja? Lepasin dia katanya. Lepasin. Kenapa raja? Udah lepasin. Dilepasin tuh akhirnya si orang sugih tersebut dilepasin. Tali jadi buka, cetes, kakinya juga buka, cetes. Akhirnya sini katanya. Kata si raja tuh. Si orang sugih disuruh ke sini. Kesini katanya. Pas kesini cetes. Ternyata langsung dipeluk tuh si orang sugih. Dipeluk cetes. Terima kasih ya. Enggak apa-apa aja, ya enggak apa-apa, maafin saya aja. Ya, saling memaafkan. Ya maafin saya ya aja, maafin iya aja. Udah terima kasih banget sumpah. Kenapa tahu enggak? Kenapa si raja tersebut habis ditonjok malah terima kasih, bukannya balas dendam tapi terima kasih. Kenapa coba tahu enggak? Ternyata pas si raja ingin pakai mahkota nih, ternyata di mahkota tersebut ada kalajengkingnya. Kalau misalkan si orang sugih tersebut gak datang ke kerajaan, pasti si raja tersebut akan mati. Makanya itu si raja berterima kasih kepada seorang anak sugih tersebut. Habis jotos orang bukannya mati itu kan, malah nambah banyak lagi tuh harta. Nambah banyak lagi. Waduh, foya-foya dikasih emas batangan, duit karungan. Aduh. Udah di sultan sumpah, enggak kerja tuh sampai seumur hidupnya. Nggak jadi enak tuh orang. Habis mukul raja bukannya mati, malah banyak harta. Enak banget jadi orang kan. Udah selesai ceritanya ya. Ya intinya nih ya, di bulan Ramadan jangan pernah engkau menyia-nyiakan di bulan Ramadan ini. Jangan pernah kau menyia-nyiakannya. Karena apa? Karena tadi belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan. Belum tentu kan? Makanya jangan pernah menyia-nyiakannya. Karena apa? Karena yang namanya bulan Ramadan ialah bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat. Yang seperti di awal tadi yang saya ucapkan itu, yang kayak gitu dah. Intinya bulan Ramadan ini nih, jangan pernah kau menyia-nyiakannya. Jangan kau biasakan seperti bulan Ramadan yang sebelumnya. Jangan pernah kau biasakan lagi. Bulan Ramadan ini nih, ayo kita banyaki, kita berkati, kita puaskan. Ya intinya kita fullkan dan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, intinya jangan pernah kau menyanyikan di bulan Ramadan ini seperti yang tadi awal. Karena apa? Karena yang namanya bulan Ramadan ialah bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat. Belum tentu di tahun-tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Belum tentu di tahun-tahun yang akan datang kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tidak mau kan yang kayak gitu. Aslinya tidak mau, semua tidak mau. Ya udah, intinya di bulan Ramadan jangan pernah kau sia-siakan khususnya bulan Ramadan ini nih. Jangan pernah kau menyanyikannya. Oke?
Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau ada omong-omongan yang kasar atau bad mohon maaf intinya ada. Karena sekarang bulan Ramadan, sebelumnya saya akan mengundurkan diri dan sebelumnya saya akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan hari ini. Mungkin sudah segitu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.